Apakah kalau cowok nih latihan chest ya, latihan chest kan gue jadi tebel. Iya. Tapi apakah ketika lu latihan chest juga menebalkan payudara? Julia Batson, kita bicara tentang olahraga, diet, dan wanita. Oke. Ya, banyak wanita yang mengatakan gua nggak mau angkat beban, gua maunya kardio aja karena kalau gua angkat beban nanti badan gue segede Om Deddy. True or not? Yang pertama, kardio itu bikin payudara kalian habis. Aku pernah ngalamin itu. Dan angkat beban nggak bikin kalian jadi kayak gini. Karena aku angkat beban setahun, aku sekarang hip thrust aja udah di 70 kilo lebih. Squatting bisa kayak di 50 kilo, 60 kilo. Nggak kemana-mana. Kemana-mana ya. Gini-gini aja, ini tuh udah kayak limit yang susah buat ditambahin lagi tuh kayak susah. Jadi nggak akan tambah gede juga gitu karena wanita nggak punya testosteron yang ngedukung untuk jadi besar, yang ada jadi lean, jadi seksi. Jadi ada garisnya lah, tegas gitu. Wah, gitu. Nggak akan yang jadi kayak gini pindah ke sini, nggak lah. Jadi cardio is good, dan cardio itu ngebakar lemak pada saat cardio doang kan? Kardio itu membakar lemak ada di waktunya yang lama, harus kayak kalau nggak salah setelah 30 Denyut menit ada jantung fat berapa burning zone ya. Udah gitu ketika udah berhenti cardio selesai kan? selesai. Tapi kalau weightlifting Terus bisa sampai 24 jam, 48 jam. Kalaupun pingin banget kardio, after weightlifting lah. Kalau fokus di kardio, iya sih emang ngebakar lemak, tapi otot juga hilang. Yes. Pantat tuh rata om, abis. Ini kayak setahun lalu tuh bener-bener yang flat banget, sedih gitu. Terus pertanyaan kedua gue adalah gimana caranya bikin pantat seperti itu? Pertama, jangan takut beban. Aku memulai dengan body weight sih. Hip Squat. thrust. Enggak, squat lebih dominan ke paha. Kecuali kalau mau squat itu harus lebar kakinya dan mata kakinya itu dibuka. Oh jadi gitu. Jadi dia lebih dominan pressure-nya ke Ke bagian glutes. hamstring, Oh, ke hamstring ke oke. glutes. Kalau squat biasa itu quad atau paha depan dominan. Lalu kalau mau ke pantat? Hip thrust. Itu aku banyak banget baca research, study, comparing itu Itu between semua. Itu nomor 1 paling tinggi buat glute activation. Jadi sebelum fokus ke beban berat, aku biasanya glute activation dulu, pastiin glutes aku yang dominan kerja. Karena mau langsung hip thrust pakai beban berat apapun, kalau kita glutesnya lagi pasif atau lagi mager, biasanya yang ngambil alih itu hamstring. Nah, jadi intinya adalah latihan ya. Iya, latihan, beban latihan. berat. Bukan lari, bukan kardio, bukan renang, bukan lari di treadmill, tapi Nggak latihan. Nggak yoga juga. Nggak home workout juga. Nggak home workout juga. Wanita angkat beban, badannya bisa bagus. Next, payudara. Kalau lu latihan, mengencangkah atau mengecilkah? Mengecil kalau body fat ikut turun. Makanya aku sebisa mungkin keep body fat di 19, 20, 21. Karena kalau udah di bawah 18, parah, wafat ininya hilang. Oh hilang gitu Iya. ya? Apakah kalau cowok nih latihan chest ya, latihan chest kan gue jadi tebel. Iya. Tapi apakah ketika lu latihan chest juga menebalkan payudara? Akan nambah tebal karena pectoralnya nambah kan, muscle-nya Artinya di atas lebih besar di kan? sini. Nggak seperti cowok Iya, berarti karena ya? kan pectoral muscle kan sampai sini om. Oke. Kalau kita latihan chest itu besarnya sampai sini-sini gitu loh. Jadi masih ya kali payudara sampai sini. Akan kelihatan tebel. Jadi ya kalaupun mau mainnya ya payudara bawah. Tapi banyak orang yang bilang cewek nggak boleh main payudara karena menyusutkan lemak di bagian payudara. Jadi Kalau menurut aku enggak lah. Kan kita nggak bisa milih body fat di mana yang dibakar. iya, kebakar semua, bukan Kebakar payudara semua, doang, iya. kebakar semua, perut kebakar, apa kebakar. Iya. Gitu. Kalau kecil semua lah, ya kan? Aku squatting aja payudara aku hilang kok. Kalau emang ya aku makannya sedikit dan kalorinya tuh Iya, sedikit jadi gitu. ya basicnya adalah ngikutin lah badan ya. Dan seksi ya tergantung juga gitu kan, seksi seperti apa juga gitu kan. Kalau badan lu bagus banget ya, gua nggak ada masalah dengan payudara kecil. Kalau badannya bagus ya. Kan bisa pakai push up 3. Kalau badannya bagus Iya, ya, kalau kalau badannya bagus Iya. ya, kalau badannya segentong payudaranya kecil, gue bermasalah gitu ya. Ini kita bicara badannya bagus loh ya. Oke, next, cewek angkat beban itu malu nggak sebenarnya? Kan banyak cewek masuk ke gym itu, Iya, cowok semua. yang lain lagi kelas yoga, lagi kardio lari, ya lo angkat beban. Kalau aku seneng sih, suka caper. Asik diliatin semangat gitu. Enggak. Jadi biasanya malu itu ketika kita ngerasa knowledge kita kurang. Ketika aku awal-awal dulu daftar di gym dan aku nggak punya ilmu, aku malu. Karena aku selalu berpikir orang akan ngejudge aku dengan apa juga yang aku lakuin gitu om. Jadi aku mau hip thrust, diliatin, kayaknya salah deh. Mau squatting, kok diliatin, aduh nggak jadi, malu. Karena
kita nggak tahu basicnya ilmunya, tapi ketika kita udah pede, udah yakin, aku tahu aku mau ngapain, aku mau bentuk glutes, posisinya kayak gini, gerakannya kayak gini, meskipun bebannya cuma cupu kayak empty bar atau pakai body weight, orang pun yang di gym, cowok-cowok itu pernah di posisi yang salah yang sama. mereka pun pernah cupu, iya, mereka gitu. tuh pernah cupu, pernah lebih parah mungkin sampai Iya. keseleo atau apa gitu. Jadi balik lagi ke knowledge kamu segimana dan kepercayaan diri kamu segimana gitu. Oke. Tapi kalau mau seksi ngapain malu? Ntar kalau udah seksi juga orang ngeliatin. Dan seksinya juga kan di tempat-tempat tertentu kan, nggak lagi Iya. jalan di pasar pakai baju seperti ini juga, Ginian gitu kan, iya kan jadi aneh gitu ya. Tapi Kelo. penting mana? Olahraga yang baik atau makanan yang baik atau diet yang baik? Buat apa dulu? Buat ngelaksingin apa? Nggak mau penting mana aja. Duh, kalau aku nggak bisa dilepas dua-duanya. Sorry om, nggak bisa milih. Soalnya ngebentuk pantat tanpa beban susah, tanpa olahraga yang bagus. Tapi tanpa makanan nggak kemana-mana, badannya gitu-gitu Jadi aja. artinya itu dua-duanya kombinasi. Kombinasi. Kalau makan lu jelek, mau gimana pun ya nggak bisa. Ya emang sih 70% ada di makanan. Ya. Tapi kalau yang 30% olahraga itu nggak dilakuin, Ya, kan sama nggak aja, jadi oh 100%. iya, jadi nggak jadi 100%. Iya. So basically is combination both of Iya. combinations ya. Oke. Karena banyak cewek yang nanya, gua kalau olahraga tuh jadi gimana, jadi gini, jadi angkat beban atau jadi Kayak atlet yang gede gitu. atlet yang gede. You know, atlet-atlet binaraga wanita yang di luar sana yang badannya gede, masa lebih gede dari gue, they are using hormone. Iya, Mereka injek lah. injek hormon, mereka injek hal-hal yang ya sudahlah, steroid dan sebagainya gitu ya. Kalau lu lihat binaraga di luar yang ini gue gede nggak, gue gede kan ya, tapi kalau lu lihat binaraga di luar Monster sih itu. itu bukan gede kayak gue loh, itu yang udah non human gitu. Iya. Jadi kalau lu cewek nggak perlu takut lu jadi gede, yang ada lu jadi seksi. Iya. Your body dreams come true. My last question, lu angkat beban, lu olahraga, makan lu bersih, you have that ass, does it help for sex? Iya, pertama ribet sih, karena suami jadi horny terus aku pusing. Terus yang kedua lebih confident. Biasanya kan cewek insecure, mostly kayak kalau having sex nggak mau ada lampu. Tapi kalau udah pede, ya emang sih nggak perfect banget, nggak seksi banget. Tapi jadi lebih kayak asik nih gitu, jadi lebih pede aja. Karena lu pede. Iya, karena pede, nyaman aja. Nyaman. Insecure, jadi nggak mikir yang aneh-aneh kayak, aduh ininya, aduh kayak gini, malu, aduh gimana. Padahal sama suami sendiri, tapi kadang tetap nggak nyaman. Tapi itu suami. kan kalau lu bicara, itu kan lu bicara tentang your looks. Kalau gua tanya tentang stamina dan quality gimana? Nambah. Pertama, mungkin karena aku konsumsi high protein juga. Hmm. Jadi kayak lebih gampang horny sih. Aku biasanya dulu kayak mager gitu. Ya, Lebih gitu. gampang naik lah gitu Iya, ya. lebih gampang naik. Dan stamina gimana? Stamina lebih kuat. Dulu aku gampang sensitif dan gampang infeksi. Jadi kalau aku berhubungan, kayak bener-bener sampai dia bengkak dan harus ke dokter kandungan, minum antibiotik. Jadi selama 1 tahun itu misalkan aku berhubungan itu bisa misalkan 20 kali, bisa dalam 10 kali 12 kali itu aku pasti infeksi yang Pasti parah. infeksi. Iya, kayak yang sakit, bengkak, kencing-kencing yang kayak gitu-gitu. Dan Nah, itu udah- sekarang? Sekarang udah nggak sama sekali, udah hampir 2 tahun itu nggak sama sekali. Nah, kalau lu bicara latihan kaki, latihan glutes, latihan kaki, apakah itu berpengaruh dengan vagina? Karena kalau hip thrust iya, squat mungkin enggak. Hip thrust karena kita banyak mendorong ke atas. Ya kalau kita menggunakan otot itu juga kayak diaktifin ketika olahraga, itu akan berpengaruh. Karena kan dipaksa dilatih setiap hari. Tapi kalau kita kayak kegel gitu. ya kayak maksudnya. kegel, tapi kalau kita hip thrustnya cuma fokus di hamstring, di glutes, ya enggak. Dia mager aja diem di situ pasif, cuma naik turun gitu. So basically dengan olahraga seperti itu, dengan gym, workout, angkat beban, makan teratur, makan bagus, artinya dengan itu semua lu jadi makin seksi, lebih pede, lebih percaya diri, sex appeal naik, and sexual naik. Mood juga lebih stabil. Mood lebih stabil. Enggak negative thinking jadi lebih minim. Good, I like that. So ini buat penonton kita ya yang ada di sini. I got smart people here. Buat wanita-wanitanya, punya pesan nggak buat mereka? For the girls. Buat cewek-cewek, jangan suka takut sama mitos yang kalian sendiri nggak tahu itu bener atau enggak. Kebanyakan mitos yang justru menyesatkan kita dan malah bikin kita tambah terpuruk gitu. Jadi daripada kalian percaya mitos A, B, C, D dan kebanyakan nanya kayak ini bener nggak sih Om, ini bener nggak sih Kak? Mending banyak baca gitu. Zaman sekarang udah gampang download PDF, beli YouTube. buku online, YouTube yang bener ya, maksudnya yang dari orang yang bersertifikasi, yang kompeten atau apa gitu. Jadi banyak baca, banyak cari tahu sebelum kalian galau percaya mitos dan banyakan bertanya, riweuh gitu kalau bahasa Sundanya, jangan riweuh. Ini belajar sambil elegan gitu, nanti juga tahu sendiri jalannya kemana kayak gitu. One thing gue setuju banget sama dia karena sorry, how old are you? 28 28 tahun sih, have a very sexy ass actually. Kalau gue bicara tentang cowok
dan sebagainya ya. Gue 42 tahun gitu ya. Ya sorry to say, gue merasa untuk 42 tahunnya gue, oh I'm still good. Karena compare dengan kalau mereka fat dan sebagainya, nggak usah ngomongin seksual, ngomongin naik tangga aja ngos-ngosan gitu ya. Kita dari tadi kita latihan di gym, kita bikin video, kita apa, we have no problem at all gitu ya. Jadi nggak ada efek negatifnya lah, pasti buat kesehatan juga. Oke, well, thank you very much for coming. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa ngasih pencerahan buat wanita-wanita di depan sana. If you want to have these boobs and biasa aja sih. glutes, then check her channel. What is your channel? Julia Balson. Julia Balsons. See you again. Bye.